Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Izalia Nanda Putri Kudu dari Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Angkatan 2020. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang pentingnya untuk mengesahkan Permendikbud dan UU anti kekerasan seksual. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek resmi membuat aturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi dan sampai saat ini masih ramai diperbincangkan. Banyak perbedaan sudut pandang terkait dengan aturan yang telah dibuat ini. Terlepas dari adanya perbedaan sudut pandang, kekerasan seksual memang nyata terjadi bahkan di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbud ini dibuat agar ada regulasi yang mengatur mengenai PPKS di lingkungan kampus. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan para korban dapat bersuara dan tidak takut dalam menyampaikan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan. Peraturan Menteri yang terdiri dari 58 pasal ini ditekan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu. Nadiem menegaskan aturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap sivitas akademika dalam mewujudkan pembelajaran yang aman. Anggota Komisi 10 DPR fraksi PDIP, Maya Esti Wijayanti, mengatakan bahwa Permendikbud merupakan langkah yang sangat baik dan cepat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mengingat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS belum disahkan. Selain itu juga, menurutnya Permendikbud ini sudah berdasarkan kajian dan analisa terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kampus. Permendikbud ini perlu didukung oleh banyak pihak karena kebijakan ini merupakan langkah yang cepat agar kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi atau dunia pendidikan bisa dicegah lebih dini dan bisa dilakukan penanganan sesegera mungkin jika itu terjadi. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, mendukung terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, fakta yang terjadi di lingkungan kampus mengenai tingkat kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa dan mahasiswi sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan itu merupakan sebuah hal yang perlu dicatat dan ditindaklanjuti. Alasan lain mengapa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini perlu disahkan, yaitu karena terdapat poin-poin penting yang terkandung di dalam kebijakan tersebut yang dapat membantu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang pertama, fokus Permendikbud ini yaitu tentang kekerasan seksual. Nadiem menegaskan bahwa fokus Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah pada satu jenis tindakan kekerasan. Peraturan tersebut tidak membahas aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan etika di luar tindakan kekerasan seksual. Lalu yang kedua, memprioritaskan hak korban. Pelindungan dan hak korban menjadi prioritas di dalam aturan Permendikbud ini. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Lalu yang ketiga, sasaran Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sasaran Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini sebagaimana tercantum dalam pasal 4 antara lain yaitu kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. Lalu yang keempat, bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam aturan ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi komunikasi. Lalu yang kelima, sanksi bukan berorientasi terhadap pelaku. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatan yang dilakukan terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan berorientasi pada pelaku. Kebijakan tentang pencegahan atau penghapusan kekerasan seksual bukan hanya diatur dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021, tetapi juga telah diatur dalam RUU PKS atau yang disebut dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tujuan RUU PKS yaitu untuk menciptakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang bersifat komprehensif agar seluruh rakyat Indonesia terbebas dari tindakan kekerasan seksual. Selain itu, RUU PKS juga akan memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Namun sayangnya hingga saat ini
RUU PKS belum juga disahkan. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadijah Salam Pesi menjelaskan saat ini RUU PKS baru sampai pada tahap kedua proses pembentukan UU, yakni pada tahap penyusunan. Namun ia berharap bahwa di tahun 2021 ini RUU PKS bisa sampai di tahap ke-6 dan dapat segera disahkan. Sudah banyak kejadian yang kita ketahui tentang adanya kekerasan seksual. Penyelesaian kasus kekerasan seksual pun sangat sulit dibuktikan di pengadilan. Banyak juga orang yang masih berpandangan bahwa adanya kekerasan seksual terjadi akibat dari perbuatan korban itu sendiri, seperti karena memakai pakaian yang terbuka dan lain-lain. Faktanya, banyak juga korban kekerasan seksual yang memakai pakaian tertutup. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung disahkannya RUU PKS ini, karena dalam kebijakan tersebut mencakup aspek pidana, aspek pemulihan, dan upaya penghapusan kekerasan seksual. Sekian pemaparan tentang untuk pentingnya mengesahkan Permendikbud dan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, izin bertanya. Menurut Anda atau menurut informasi yang pernah Anda baca, mungkin mengapa sih kekerasan seksual itu malah terjadi di dunia pendidikan? Terima kasih. Baik, mungkin langsung akan saya jawab saja ya. Mengapa kekerasan seksual marak terjadi di dunia pendidikan? Berdasarkan informasi yang pernah saya baca, kekerasan seksual marak terjadi di dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah karena adanya relasi kuasa yang tak sebanding antara guru dan murid, di mana guru lebih mendominasi atas muridnya dibandingkan sebaliknya. Itu kalau kasusnya antara guru dan murid. Selain itu, menurut saya, kekerasan seksual yang melibatkan sesama murid terjadi akibat kurangnya pengawasan sekolah atau instansi pendidikan terhadap muridnya dan kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Ya baik, sudah cukup. Mungkin izin bertanya satu lagi tentang RUU PKS tadi. Itu pertama kali diusulkannya kapan ya, dan mengapa sampai saat ini belum juga disahkan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. RUU PKS pertama kali diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016. Dan berdasarkan dari informasi yang saya baca, alasan mengapa RUU PKS ini belum disahkan, yaitu karena pada saat periode 2014 sampai 2019, proses pembahasan RUU PKS ini terhenti di pembahasan tingkat 1 dan dinyatakan tidak carry over. Namun, kini RUU PKS kembali masuk ke Prolegnas Prioritas 2021 setelah pada Juni 2020 lalu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.